Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah, berdirilah kamu untuk udhiyahmu, kemudian saksikanlah udhiyahmu itu, karena sesungguhnya darah pertama yang mengalir itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi ini dawe Imam Al-Hakim wasohaha isnadahu. Beliau mengatakan bahwa isnadnya sahih. Itu proses penyembelihannya. Wasyatuha na'am. Syarat hewan yang dikorbankan adalah yang tadi saya sampaikan, hewan ternak, yaitu ibilun wa baqarun wa ghanamun inasan kanat au khunasa au dzukuran aw law khosyanan liqaulihi wa likulli ummatin ja'alna mangsakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Syaratnya adalah hewan ternak. Boleh unta, boleh sapi, boleh kambing. Perempuan boleh, laki-laki boleh, wandu yo entuk. Nek ana nggih. Jadi nek ana wandu yo apa-apa. Iki ana kewan kok wandu, Pak. Setengah lanang, setengah wedok. Boleh ndak dibuat korban? Boleh. Ini pernyataan dari Imam Zakaria Al-Ansori, inasan kanat au khunasa au dzukuran. Ya, jadi boleh, silahkan. Nah, dasarnya adalah wahyu Allah surat Al-Hajj ayat 34. Niku dasari. Terus wali annat tadhiyata ibadatun tata'allaku bil hayawan fahtasad bin na'am kazakah. Beliau juga menyampaikan alasan berikutnya. Lho napa kok mung entuk kuwi tok? Ya karena ini urusannya adalah tata'alluq bil hayawan. Ibadah yang hubungannya dengan hewan. Maka yang wajib ya 3 sebagaimana zakat. Nah, mulane zakat kan yang wajib 3 itu, Pak. Jenengan punya unta 50 wajib zakat. Kambing 100 wajib zakat. Sapi 30 wajib zakat. Sapi jalan, kuda 1000 tidak wajib zakat. Itu kenapa kok kemudian dikatakan bahwa al-an'am ya hanya binatang ternak yang tersebut tadi. Terus kemudian hewan ternak itu ada syarat-syaratnya. Kalau kambing paling tidak 1 tahun atau powel. Terus kemudian sapi 2 tahun, unta minimal 5 tahun. Nah kalau tidak ada aktenya bagaimana, Pak? Sementara kita tidak tahu tahun kelahirannya bagaimana. Maka kita bisa menggunakan standar umum yang dipakai di masyarakat tersebut. Jadi Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa. Jangan menyembelih kecuali yang umurnya sudah memenuhi. Tapi nek angel yo golek sing ngono. Kanjeng Nabi ngoten, hadis riwayat Imam Muslim. Lah nek saiki angel mboten ngerti. Kesulitan sekarang kan ya tidak memungkinkan kalau hari ini kok kesulitan. Jadi intinya musinnah itu ya tahunnya sesuai dengan tahun tadi. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Terus syarat berikutnya adalah tidak ada cacat. Cacat ini yang dimaksud adalah cacat yang mengurangi daging. Jadi nek cacate urusan daging nggak apa-apa. Ya. Jadi yang kusu makulan minha min lahmin wa syahmin wa ghairiha. Maka
Boleh kalau seandainya hewan ternak tersebut tidak mempunyai sungu. Jenengan nek bingung, Pak ana sungune entuk mboten enten sungune pripun? Ndak apa-apa. Cukup, boleh. Terus kemudian ana sungune tapi gelut pecah. Boleh ndak? Boleh. Karena kan tidak mengurangi yang dimakan. Terus untune sebagian potol. Untune telu potol. Piye iki? Nah, ini boleh. Tapi kalau semuanya tidak boleh. Terus kemudian wa makhluqatun bila aliyatin. Dicipta tanpa bokong. Tapi nek ono nggih ini ora ono mungkin tidak ada. Jadi intinya kalau cacatnya tidak berkaitan dengan pengurangan daging itu tidak apa-apa. Loh Pak, PC buta itu kan tidak boleh kan? Itu ngurangi daging. Iya. Itu akibatnya nek buta engko mangane ora entuk akeh. Sehingga dia dianggap potensi ngurangi daging. Mulane pincang tidak boleh, Pak. Jadi Nabi itu kan menyampaikan, ojo kurus banget, ojo sakit sing nemen, ojo PC, mripate napa? Ora cetha. Sebab penelitian zaman itu nek mripate PC dhek ora uman panganan, Pak. Nek ora uman panganan dadine eleh, dadine cilik. Ora uman. Dadi sing apik-apik ora uman wong mripate ora genah. Itu alasannya, makanya di sini adalah yang mengurangi makan. Nah, yang nas dari Nabi itu jelas. Yang nas dari Nabi itu jelas. Jadi yang tidak boleh ada aib, ada cacat adalah cacat yang membuat dia berkurang dagingnya. Nah, jadi yang tidak boleh tadi adalah al-awra al-bayyin auha wal maridah al-bayyin maraduha wal arja al-bayyin aljuha wal ujfa. Itu yang tidak diperkenankan ya begitu. Nah, bagaimana kalau hamil? Di dalam kitab Majmu' dari Ashabus Syafi'i dilarang untuk menyembelih korban hewan hamil. Itu pendapatnya Imam Nawawi dan Ibnu Rif'ah juga. Kalau Ibnu Rif'ah sebaliknya, oh boleh, tidak apa-apa. Kalau hamil tidak apa-apa. Kalau menyusui kan tidak boleh. Hewan menyusui kan tidak boleh. Kenapa? Memisahkan induk dengan anak kan tidak boleh, Pak. Menjual induk tanpa anak, anaknya masih butuh induknya itu tidak boleh. Haram itu. Beknya batal. Beknya batal. Kecuali kalau mau jual sapi sama anaknya, berarti anaknya harus ikut. Mboke. Nek mboten itu nanti di bab jual beli ada batal, ya. Akadnya rusak, tidak boleh diteruskan. Terus kemudian syaratnya lagi adalah niat. Niat dari orang yang berkorban. Baik ketika menyembelih atau sebelumnya. Atau ketika takyin, tadi menentukan, itu boleh. Jadi niatnya boleh sebelumnya, sekarang boleh Bapak Ibu niat, atau ketika juga boleh. Jadi nek sak bare mboten entuk. Wis disembelih niate nggak sesuk. Ndak boleh. Kalau sebelumnya silahkan. Nah, kalau sudah niat, kemudian dia mewakilkan, apakah yang mewakili wajib niat? Tidak usah. Jadi sing nyembelih cukup nyembelih wae. Wah niat apa-apa. Sing niat sing duwe. Wa in wakala bidzabhin kafat niyatuhu. Fala hajata li niyatil wakil. Tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat, niatnya wakil. Walaupun dia tidak tahu. Jadi sing nyembelih ora ngerti nek kuwi korban, Pak. Umpamane jenengan kirim ke LPH, rumah foto hewan. Nah ning kono kan ora ngerti iki nyembelih kanggo apa mboten ngerti to, Pak. Teko sembelih ngono wae.
Niku boleh. Sing penting sing duwe wis niat. Nggih. Sing duwe wis niat. Walahu tafwiduha li muslimin mumayyiz. Wakilin au ghairihi fala yasihu tafwiduha al kafir. Jadi wakil itu harus muslim, maka tidak sah memasrahkan hewan kurban kepada orang kafir. Tidak boleh Bapak Ibu. Makanya kalau yang mau nyembelih, umpamanya didatangkan, dicek agamanya Islam boten. Tolong dicek. Karena kalau di sini disebut fala yasihu tafwiduha al kafir. Atau belum tamyiz ya tidak mungkin ya. Pasti sudah tamyiz. Jadi silahkan. Kita harus menyerahkan itu kepada orang muslim. Sing paling apik wong muslim sing pinter. Tapi kalau ndak yang penting muslim. Dia bisa nyembelih dengan baik, menyembelih dengan benar. Nah, makanya kan saya dulu pernah menyampaikan nek golek jagal ya paling ora sing sembayang lah. Ojo-ojo jagale ora salat. Lah nek ora salat kan kita agumi muslim tenan apa ora? Kalau dia ngaku muslim kok pas wayahe salat malah mangan, dolan, malah hudud, malah tuwu. Kancane salat kok ora salat. Nah ini tolong ini dicek ya. Jadi jagalnya sing nyembelih nggih, nek sing ngeleti wong non muslim apa-apa. Tapi nek sing nyembelih niku kudu muslim. Tidak boleh memasrahkan kepada orang non muslim. Berikutnya wa yujzi'u ba'iun au baqaratun an sab'atin. Dan sapi atau unta cukup untuk orang 7. Kama yujzi'u anhum fit tahallul lil ihsai li khabari Muslim an Jabir nahal nama Rasulillah bil Hudaybiyah al badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Wa dhahirun annahum lam yakunu min ahli baitin wahid. Sapi dan unta cukup untuk 7. Sebagaimana dawuhnya Imam Muslim dalam hadis sahihnya diriwayatkan dari Jabir mengenai tahallul karena dipaksa untuk membatalkan umroh atau haji. Jabir menyampaikan, kami menyembelih bersama Rasulullah di Hudaybiyah al-badanah. Unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Jadi beliau menyampaikan begitu. Wa dhahirun annahum lam yakunu min ahli baitin wahid, dan jelas bahwa 7 orang itu bukan dari satu keluarga. Artinya beda keluarga, beda orang. Itu yang terjadi pada peristiwa Hudaybiyah. Wa tujzi'u satun an wahidin li khabaril muwatta' as-sabiq. Dan kambing mencukupi untuk 1 orang. Kambing mencukupi untuk 1 orang. Ini yang sering jadi polemik di Indonesia. Saya selalu sampaikan, jenengan kudu cetha sik madhabe apa. Nek mboten cetha mesti bingung. Jadi ketika nonton YouTube, panjenengan dapat share-share di grup WA, bingung. Pak Kai mengatakan ini mengatakan ini. Sederhana. Kita mau mengikuti madhab mana? Kalau jenengan mengikuti madhab Syafi'i, nuwun sewu, kambing hanya cukup untuk 1 orang. Tidak bisa lebih. Konsekuensinya untuk sekeluarga tidak bisa. Konsekuensinya begitu. Loh Pak, niku Syekh Ali Jabir cerita boleh, yaitu tidak mengutip fikih madhab Syafi'i, gampang. Tapi pun Pak nek kula melu, ya tidak apa-apa. Jenengan melu yang penting mantep. Yakin. Yakin. Panjenengan mantep, yakin. Cuma kalau bergurunya tidak langsung kepada beliau, hanya lewat YouTube atau potongan ceramah di grup WA, ya
masih agak dipertanyakan tentang keabsahannya, karena kita tahu Bapak Ibu, pendapat hari ini bisa dianulir besok. Oke. Apa yang disampaikan hari ini bisa saja besok disusuli. Nah, itu harus klarifikasi. Sebenarnya setiap pendapat itu kita upaya klarifikasi. Klarifikasi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah kalau ada sesuatu yang khususnya di media sosial. Oke, di media sosial, monggo. Jadi kalau memang valid, boleh diikuti. Toh itu madhabnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Cuma masalahnya kan ngeten, kita mau manut yang mana? Kita mau manut yang mana? Itu aja. Jadi dicetak kese. Oh, kula meh nderek niki, oke. Bisa. Kita tidak boleh fanatik, tidak boleh berlebihan di dalam memandang sesuatu, tapi kita harus punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Ben cetha Bapak Ibu. Jadi wa tujzi'u syatun an wahidin. Menurut fikih madhab Syafi'i, satu kambing hanya satu orang. Kalau lebih itu berarti udhiyahnya, kurbannya tidak sah, menjadi sedekah biasa. Menjadi sedekah biasa. Terus mungkin ada yang begini. Loh, hadisnya Nabi kan cetha. Nabi berdoa ketika kurban. Ya Allah, terima ini dari saya dan dari umat Muhammad. Itu ada toh hadisnya? Taqabbal pripun kayak hadisnya. Ada yang seperti itu, maka kita jawab. Nah, itu yang jawab para ulama. Jawabannya adalah bahwa itu khususiyah Nabi. Jadi itu khususiyah syari' namanya. Jadi yang dimaksud di situ adalah khusus untuk Nabi. Karena faktanya selain yang dilakukan Nabi tadi, para ulama madhab Syafi'i tidak melihat yang lain melakukan itu. Yang lain melakukan itu. Nah, maka hadis itu dibahas bahwa hadis itu adalah khususiyah Rasulullah. Tapi itu perdebatan ya monggo lah. Itu bisa kita kita sikapi dengan baik, intinya seperti itu. Jadi sikapi aja dengan baik, meh milih sing ndi, sing penting aja padu. Aja padu, aja gelut. Aja padu, jangan gelut. Wong meh ibadah kok gelut. Ibadah kan karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian berikutnya waktunya, waktu kurban itu min mudhi qadri raq'ataini wa khutbataini khafifat. Ya, kira-kira lewat 2 rakaat dan khutbah singkat. Dari terbitnya matahari tanggal 10 sampai akhir ayyamit tasyrik. Itu kita sudah mafhum, insya Allah tidak akan ada perdebatan mengenai itu. Terus kemudian ya terakhir aja ini. Terakhir mengenai pembagian. Mengenai pembagian harus dibagi dalam keadaan mentah. Tidak boleh dibagi dalam keadaan matang. Dan kemudian bagi pemiliknya, bagi si pengorban mudhahi, tidak boleh bagi dia untuk menjual apapun dari yang dia korbankan, plus tidak boleh membayar yang ngopeni dengan bagian yang dikorbankan. Bagi pemiliknya silahkan untuk untuk makan apa yang dikorbankan selagi korbannya sunnah. Tadi saya sampaikan nadar dan takyin tidak boleh berarti. Selagi korbannya sunnah silahkan makan, dan itu hukumnya sunnah tabaruk, mengambil barokah. Kalau yang wajib tidak boleh. Kalau yang wajib tidak diperbolehkan. Dan boleh memberi makan orang kaya yang muslim, sebagaimana dawuhnya Nabi, dawuhnya Allah, wa'atimul qani awal mu'tar. Tapi tidak memberikan kepemilikan kepada orang kaya yang muslim.
Kemudian memberikan kepada orang fakir. Nah, makanya Bapak Ibu, untuk orang fakir kan dia tamlik, boleh memiliki, sehingga jenengan pastikan ketika berkorban minimal sepertiga untuk fakir miskin. Jadi cek dulu distribusi itu langsung sepertiga ini harus ke objeknya fakir miskin. Kalau yang selain sepertiga tadi, monggo mau ke orang kaya silahkan, mau diambil lagi oleh pemiliknya silahkan. Bagaimana dengan orang non muslim? Bagaimana dengan kafir dhimmi? Nah, sudah pernah kita sampaikan bahwa hukum asalnya untuk kafir dhimmi itu mayoritas ulama mengatakan jangan. Ya, mengatakan jangan. Tetapi kalau ada hal-hal tertentu, contoh karena kebutuhan-kebutuhan sosial yang penting, karena hal-hal yang diperlukan menurut pandangan di kampung situ, umpamane ngarepe masjid, ketok wedhuse wis diparkir ning kono, terus kemudian dia tidak dikasih hewan kurban, ini tentu menyakiti perasaan mereka. Padahal itu ikhtilaf para ulama, sebagian mengatakan boleh untuk kafir dhimmi, sebagian mengatakan tidak boleh untuk kafir dhimmi. Nah, Quran juga menyampaikan di dalam surat Al-Mumtahanah bahwa tidak mengapa kalian berbuat baik kepada orang kafir selagi mereka tidak memusuhi agama Gusti Allah. Sejarahnya dia tidak pernah nggeluti wong. Sejarahnya dia tidak pernah ngunek-unekke wong di masjid. Yang ada dia itu lebih banyak bantu, toleransinya bagus. Maka kalau itu yang terjadi, pilih pendapat yang membolehkan. Jadi biar sama-sama enak. Dan yang membolehkan banyak. Kalau Imam Malik itu total membolehkan. Kalau madhab Syafi'i ada kriterianya. Termasuk Imam Nawawi itu dalam kitab Majmu' mengatakan boleh. Walaupun dalam kitab-kitab lain dibantah. Itu Imam Nawawi salah kuwi. Anu keblacuk leh ngomong kuwi paling ngoten. Ya wallahu alam, kan orangnya udah meninggal. Apa iya kebacut apa ora kan ora. Lah, terus kemudian fikih kontemporer hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat fikih kontemporer ini lebih cenderung membolehkan. Fikih kontemporer. Yang saya pegang ini kan fikihnya udah lama ya, 500-an tahun yang lalu. Ini kalau siapa? Syekh Zakaria Al-Ansori itu meninggal 926 Hijriah. Ya sekitar 500 ya, 500 lebih. Terus kalau Sulaiman Al-Jamal, jadi Syekh Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Ujaili, terus terkenal dengan Jamal, ini baru kemarin 1204, 200 tahun yang lalu. Itu aja masih belum kontemporer. 200 kan wis rada suwi, zamane wis beda, saniki wis milenial kan. Udah beda ini Bapak Ibu. Ini yang saya ambil yang agak terbaru lah kira-kira, fikih yang agak terbaru. Nah, jadi dari itu memang ada apa perdebatan. Ya kita sih memahami ada perdebatan ono sing kaku, wah itu pokoknya wong kafir ora kena, haram hukumnya. Ya betul, memang itu kondisinya seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu dipakai, sesungguhnya kan muamalah dengan orang kafir nanti juga bisa tidak boleh. Nah itu yang kemudian akan mendegradasi nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah kita tidak ingin begitu Bapak Ibu. Kita tidak ingin. Kan konsekuensi ini tekan diri Bapak Ibu. Karena berpendapat begitu, itu nanti menganggap bahwa dhimmi itu atau kafir mu'ahad atau kafir yang tidak ada itu harus dijadikan kelas 2 dulu. Dijadikan kelas 2 dulu. Nah konsep seperti itu dalam hari ini itu akan menimbulkan masalah. Akan menimbulkan masalah. Ya, sehingga kalau ada ulama berdebat, berbeda pendapat ini dan itu, bagaimana kita mensikapi? Mensikapi cari fikih kontemporer, bandingkan, kemudian komparasi antara fikih lama dengan fikih lama, alasan mendasarnya apa, itu kan bisa dikomparasi Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengambil salah satu dari pendapat tersebut. Sekarang itu banyak ini meramaikan ini. Yang kedua, ini masalah ya kemarin yang kita bahas itu. Masjid lantai 2 itu ramai banget. Itu ramai banget Bapak Ibu. Sering terjadi masalah itu. Padahal sekarang sudah hampir semua masjid lantai 2.
Nah, kemarin saya juga ditanya di mana? Di Mapagan. Kan masjidnya hanya. Pak niki kondone rasah nek ning dhuwur. Kula ngeten, wis kadung dadi piye? Apa dibebrahi mawon kula ngoten. Nah, jadi ada yang mengatakan tidak sah, betul. Itu tidak bisa kita ingkari, toh itu memang dawuhnya para ulama. Tapi ingat, juga ada yang mengatakan sah. Alasan sah dan tidak sah itu apa toh? Fi makanin wahid alasan itu. Karena dianggap ini tidak satu tempat itu aja. Lantai 2 berarti tidak satu tempat. Untuk dijadikan satu tempat, kudunya ono ondo munggah. Itu kan persepsi bahwa itu adalah satu tempat. Lah, itu terjadi pendapat itu tahun berapa? Bagaimana dengan ulama hari ini? Karena setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Ada yang baru yang akan bukan merevisi sebenarnya, menyempurnakan. Oh dulu alasannya begini, maka sekarang begini. Gitu. Jadi ini yang perlu kita lihat dalam konteks yang jelas-jelas itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi ada, dalilnya ada, ya ada, itu ada, dalilnya ada, perkataan ulama juga ada. Saya kira itu Pak, Bapak Ibu, agak panjang ini pembahasannya. Terima kasih.